Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan memaparkan materi kami yang berjudul Filsafat Pendidikan tentang Manusia dan Alam Semesta. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurdiani, NPM 0319011999. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan tentang manusia. Nah, filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek falsafah umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan pendidikan secara praktis. Nah, dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia adalah sumber pengetahuan karena dari manusialah pendidikan dilahirkan pertama kali. Bahkan orang sufi mengatakan barang siapa yang ingin mengetahui sang pencipta, pelajarilah jiwa manusia. Manusia memiliki salah satu sifat yang paling esensial, yaitu berpikir, dan lahirnya filsafat pendidikan tentang manusia berasal dari pemikiran manusia tentang jati dirinya yang unik dan misterius. Nah, hakikatnya manusia secara sederhana dapat dipelajari dengan beberapa aliran filsafat. Yang pertama, aliran serba zat atau materialisme mengatakan yang sesungguhnya ada itu adalah zat dan materi. Yang kedua, aliran serba ruh atau spiritualisme berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan sebagai jiwa. Nah, yang ketiga, aliran dualisme berpendapat bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Yang keempat, aliran eksistensialisme berpendapat bahwa hakikat manusia apa yang menguasai secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia, yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti kedudukannya yang lain, dan mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak. Filsafat pendidikan tentang alam. Nah, alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Di dalam alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, di mana alam semesta ini tuh butuh manusia untuk merawat dan mempeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan tentang kehidupan manusia. Langsung saja materinya. Manusia sesuai dengan kodratnya itu menghadapi 3 persoalan yang bersifat universal. Dikatakan demikian karena persoalan tersebut tidak tergantung pada kurun waktu ataupun latar belakang historil kultural tertentu. Persoalan itu menyangkut tata hubungan antar dirinya sebagai makhluk yang otonom dengan realitas lain yang menunjukkan bahwa manusia juga merupakan makhluk yang bersifat independen. Persoalan lain menyangkut kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk dengan kebutuhan jasmani yang nyaris tak berbeda dengan makhluk lain seperti makan, minum, kebutuhan akan seks, menghadirkan diri dari rasa, sakit, dan sebagainya. Tetapi privasi dan sebuah kesadaran dan tentang kebutuhan yang mengatasinya mentranscend kebutuhan jasmania, yakni rasa aman, kasih sayang, perhatian yang semuanya mengisyaratkan adanya kebutuhan rohania. Dan terakhir, manusia menghadapi problema yang menyangkut kepentingan dirinya, rahasia pribadi, milik pribadi, kepentingan pribadi, kebutuhan akan kesendirian namun juga tak dapat
disangka bahwa manusia tidak dapat hidup secara soliter, melainkan harus solider. Hidupnya tak mungkin dijalani sendiri tanpa kehadiran orang lain. Manusia diberi hidup oleh Allah tidak secara otomatis dan langsung, akan tetapi melalui proses panjang yang melibatkan berbagai faktor dan aspek. Ini tidak berarti Allah tidak mampu atau tidak kuasa menciptakannya sekaligus. Akan tetapi justru karena ada proses itulah maka tercipta dan muncul apa yang disebut kehidupan, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk lain yang juga diberi hidup oleh Allah, yakni flora dan fauna. Kehidupan yang demikian adalah proses hubungan interaktif secara harmonis dan seimbang yang saling menunjang antar manusia, alam, dan segala isinya, utamanya flora dan fauna dalam suatu tata nilai maupun tatanan yang disebut ekosistem. Tata nilai dan tatanan itulah yang disebut pula moral dan etika kehidupan alam yang sering dipengaruhi oleh paradigma dinamis yang berkembang dalam komunitas masyarakat di samping pengaruh ajaran agama yang menjadi sumber inspirasi moral dan etika itu. Judul Filsafat Pendidikan tentang Kehidupan. Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuknya, tetapi untuk makhluk ciptaannya. Sebagai pencipta dan sekaligus pemilik, Allah mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melestarikan dan menghancurkannya tanpa meminta persetujuan oleh siapapun. Namun begitu, Allah telah mengamatkan alam seisinya dengan makhluknya yang patut diberi amanat, yaitu manusia. Dan oleh karenanya, manusia adalah makhluk Allah yang dibekali visi dan kekuatan, bahwa alam seisinya ini adalah amanat Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh manusia yang selama hidupnya di dunia ini pasti terlibat oleh amanat itu. Jadi kita sebagai manusia marilah kita saling berbuat kebaikan, karena hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup yang abadi itu setelah kematian.